Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Andini. Di sini saya ingin menceritakan tentang perlawanan rakyat Tapanuli. Perang Tapanuli atau juga dikenal dengan Perang Batak merupakan bentuk perlawanan rakyat Tapanuli, Sumatera Utara terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang berlangsung selama 29 tahun. Perlawanan rakyat Tapanuli terhadap Belanda salah satunya dipicu oleh penyebaran agama Kristen di wilayah Batak karena dinilai akan menghilangkan kebudayaan dan kepercayaan yang ada di Tapanuli. Perlawanan rakyat Tapanuli ini terjadi cukup panjang, yakni 29 tahun yang awalnya pada tahun 1987 dan berakhir pada tahun 1907. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujal Lubia ingin menceritakan lanjutan dari Intan Andini. Adapun pemimpin perang saat melawan Belanda kali itu adalah raja dari negeri Toba, Sisingamangaraja 12. Dalam sejarahnya meletusnya perang Tapanuli ini dikarenakan Sisingamangaraja 12 menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan Sisingamangaraja dan tradisi animis rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Permintaan tolong pihak misionaris kepada pihak Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Apriani. Saya akan melanjutkan cerita dari Suci Olivia. Permintaan tolong pihak misioner kepada pihak Belanda ini tentu dimanfaatkan dengan menempatkan pasukannya di Tarutung guna melindungi penyebaran agama Kristen dan menjadi pemicu meletusnya perang Tapanuli. Raja Sisingamangaraja 12 memutuskan untuk menyerang penduduk Belanda di Tarutung. Perang ini berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara, seperti di Bahal Batu, Siborong-borong, Balige, Laguboti, dan Lumbojalo. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan kerajaan Batak, dan berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Beruntungnya Sisingamangaraja beserta pasukannya sempat melarikan diri meski harus mengungsi dan keluar dari wilayahnya sendiri, yaitu pindah ke Dairi Pakpak. Tumbangnya Sisingamangaraja meski mengalami kekalahan pada perang sebelumnya, semangat Sisingamangaraja sebelumnya dan perlawanan rakyat Tapanuli terus berkobar. Namun, rakyat Tapanuli harus mengalami kepahitan yang sama, yaitu semakin banyak wilayah mereka yang jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya Sisingamangaraja pun akhirnya meminta bantuan kepada pihak Aceh untuk meningkatkan kemampuan perang mereka. Meningkatkan kemampuan perang mereka, pihak Aceh pun bersedia membantu dengan mengirimkan pasukannya dengan bantuan pasukan dari Aceh. Sisingamangaraja beserta pasukannya melanjutkan perlawanan rakyat Tapanuli dengan menyerang Kota Tua. Serangan tersebut belum juga membuahkan hasil manis untuk Tapanuli, di mana pasukan Belanda yang berada di bawah pimpinan J. A. Silver mampu membendung perlawanan rakyat Tapanuli. Tidak berhenti sampai di situ karena pada tahun 1904 pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Lelen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakan ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907 pasukan Masuse di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja serta 2 orang anaknya. Sedangkan Sisingamangaraja dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Pihak Sisingamangaraja 12 menolak tawaran untuk menyerah. Dalam pertempuran tanggal 17/1907, Sisingamangaraja 12 gugur bersama dengan putrinya Laupian dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak, menandakan kemenangan untuk pihak Belanda yang pada saat itu berada di pimpinan Kapten Christopher.